Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda selama 1 jam ke depan. Kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Jayashinika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Tim gabungan Polres Lamandau menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 50,6 kg. Ini diungkapkan dalam konferensi pers Polda Kalimantan Tengah Palangkaraya. Polres Pemalang menggelar operasi Zebra Candi 2024 selama 14 hari agar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Tambora bergerak untuk memberikan bantuan demi meringankan beban masyarakat terdampak kebakaran hebat yang melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kali Anyar 4 Tambora Barat, Jakarta Barat. Pemirsa, Ditpolairut Kolporairut Bahar Kampolri berhasil mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi di Laut Lampung. Setidaknya terjadi 2 kasus yang berhasil diungkap, yaitu tindak pidana perikanan dan BBL. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini reporter Polri TV Jelang Baskara dan juru kamera Willy Amanda sudah berada di Mako Polairut untuk memberikan informasi terkait dengan pengungkapan 2 kasus tersebut. Baik Jelang, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Joyce. Tepat sekali, Ditpolair Korpolairut Bahar Kampolri kembali melaksanakan pengungkapan kasus yang mana terjadi di perairan Lampung. Yang mana pengungkapan kasus ini juga sudah dilaksanakan atau telah dilaksanakan di Mako Polairut Bahar Kampolri yang terletak di Jakarta Utara. Pengungkapan kasus ini sudah dipimpin langsung tadi oleh Kasubdit Gakum Ditpolair Korpolairut Bahar Kampolri Kombes Pol Doni Charles Go, yang mana turut dihadiri oleh Kabak Penum Ropenmas Difumas Polri Kombes Pol RD Adrimulan Caniago, yang mana juga turut hadir beberapa instansi terkait, yaitu dari SDKP dan juga Loka PSDKP maksud saya. Tepatnya terdapat 2 kasus yang menjadi topik utama pengungkapan yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Doni Charles Go. Yang pertama itu adalah kasus terkait dengan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan juga atau handak, dan juga pengungkapan ataupun pendistribusian benih-benih lobster yang dilakukan secara ilegal. Kasus pertama terkait pengungkapan kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak ini sudah terjadi pada 9 Oktober tahun 2024. Tepatnya di Pelabuhan Ketapang, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang mana pada saat itu Korpolairut Polda Lampung dan juga bersama Satreskrim Polda Lampung telah memberhentikan ataupun memeriksa saudara berinisial Y yang memiliki ataupun melakukan gerak-gerik mencurigakan sehingga harus dilakukan pemeriksaan oleh jajaran kepolisian dari Polda Lampung. Dan ketika diperiksa, saudara Y sendiri kedapatan membawa beberapa barang bukti yang mencurigakan, seperti halnya 30 sumbu sebanyak 30 helai maksud saya, dan juga potasium yang dicampur dengan cat brown, potasium putih sebanyak 20 kg, dan juga beberapa botol dari kemasan minuman berenergi, dan juga 1 unit smartphone atau gawai pintar, dan 1 unit tas hitam. Yang mana ketika ditelusuri lebih lanjut, ketika dilakukan pendalaman oleh jajaran Polda Lampung dan juga Ditpolair Polda Lampung, yang bersangkutan atau saudara Y ini mengaku bahwa barang-barang tersebut akan dia kirimkan kepada salah satu temannya yang berprofesi sebagai tekong kapal, untuk yang mana barang-barang tersebut diduga akan dilakukan ataupun digunakan untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Dan untuk saat ini Kepolisian Lampung dan juga Ditpolair Polda Lampung juga sudah mengantongi identitas dari salah satu yang bisa dibilang
sudah disebutkan oleh saudara Y yang merupakan temannya yang berprofesi sebagai tekong kapal, di mana identitasnya sudah dikantongi oleh pihak kepolisian dan sampai sekarang masih dilakukan pengejaran atau pemburuan oleh kepolisian Polda Lampung. Dan sampai saat ini juga atas perbuatannya saudara Y diancam pidana 20 tahun pidana dan denda sampai dengan ratusan juta rupiah. Selain itu untuk kasus kedua yang terkait dengan pendistribusian benih-benih lobster yang mana sudah terjadi pada 12 Oktober 2024. Tepatnya di Jalan Desa Kresno Widodo, di mana lokasi ditangkapnya pelaku dari pendistribusian ilegal benih-benih lobster. Yang mana setelah ditangkap, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 100.000 benih lobster dan juga 20 box styrofoam serta 1 smartphone dan juga 1 unit mobil Daihatsu merek Blink Van. Yang mana ketika diberhentikan, kepolisian juga memeriksa ataupun mencurigai adanya salah satu kendaraan yang mencurigakan dan membawa beberapa alat yang diduga untuk melakukan pengiriman benih-benih lobster secara ilegal. Dan sampai dengan penyelidikan lebih lanjut juga polisi berhasil menahan saudara B yang berprofesi sebagai driver, dan pastinya ketika ditahan saudara B tersebut mengaku bahwa benih-benih lobster ataupun barang bukti yang sudah diamankan oleh kepolisian itu rencananya akan dikirim ke wilayah Jambi untuk dilakukan mungkin peternakan lobster dan lain sebagainya. Selain itu, dari hasil lebih lanjut, saudara B ditahan dan diancam pidana selama 8 tahun dan juga dikenakan denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Dan Kombes Pol Doni Charles Go juga menekankan bahwa benih-benih lobster sendiri memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi apabila dikelola terus-menerus sampai dengan masa konsumsi, sehingga nilainya akan sangat tinggi dan ketika dilakukan pendistribusian secara ilegal akan memberikan ataupun merugikan kepada negara Republik Indonesia. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio Joyce. Baik, terima kasih Jelang atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kita beralih ke Kalimantan. Petugas kepolisian menghadirkan tersangka kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika saat konferensi pers di Polda Kalimantan Tengah, Palangkaraya pada Selasa lalu. Pengungkapan ini merupakan hasil tim gabungan Polres Lamandau menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 50,6 kg saat melintas di Jalan Lintas Kalimantan, wilayah Kecamatan Buli, Kabupaten Lamandau. Selasa 15 Oktober 2024, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum Lamandau, Polda Kalimantan Tengah. Berikut kita simak liputannya. Rilis pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh Polres Lamandau ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Joko Purwanto. Kapolda Kalimantan Tengah menjelaskan modus operandi dari pelaku ini adalah menyerahkan, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu dari Pontianak melalui jalur darat yang rencananya diedarkan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Ia menyebut barang bukti yang diamankan berupa 47 paket sabu dengan total berat 50,6 kg serta barang bukti pendukung lainnya. Sementara itu, Kapolres Lamandau AKBP Bronto Budiono menyatakan pihaknya sudah pernah berupaya menangkap pelaku, namun aksi tersebut gagal diduga karena para pelaku mengetahui rencana operasi yang dilakukan pada malam hari. Polres Lamandau kemudian evaluasi dan mengubah strategi dengan melangsungkan operasi pada pagi hari, hingga akhirnya berhasil mengamankan tersangka yang berperan sebagai kurir. AKBP Bronto menambahkan, tersangka mengaku telah melakukan pengiriman narkoba sebanyak 3 kali. Pengiriman pertama dilakukan pada bulan Agustus, disusul pengiriman kedua pada bulan September, kemudian pengiriman ketiga itulah tersangka berhasil ditangkap.
Dari pengakuan tersangka, yang bersangkutan 3 kali melakukan pengiriman barang bukti, yang pertama di bulan Agustus 2024 dan yang kedua bulan September 2024 dan yang ketiga kemarin bulan Oktober 2024. Dan alhamdulillah bulan Oktober kemarin kita bisa melakukan pengiriman. Pengiriman dari provinsi sebelah kita dikirim, mau dikirim ke provinsi sebelah juga melewati Kalimantan Tengah. Kemudian sarana yang digunakan menggunakan roda 4 Toyota Ayla, terus kemudian barang bukti disimpan di dalam jerigen 20 liter sebanyak 5 jerigen, dan di situ ada 47 bungkus atau ditimbang 50,658 kg. Kapolres menambahkan tersangka diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika lintas provinsi berdasarkan bukti perjalanan yang mengarah ke Pontianak dan Banjarmasin. Saat ini kasus sedang dalam tahap pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Lamandau. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah, Bribtu Amini melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke Banten. Polres Lebak menangkap 2 orang yang terlibat dalam demo anarkis di depan kantor DPRD setempat. Dalam demo ini, seorang anggota Satpol PP Lebak meninggal dunia akibat tertimpa pagar yang roboh. Kapolres Lebak AKBP Suyono mengatakan 2 orang yang ditangkap berinisial RM dan M. Keduanya merupakan peserta aksi yang mengatasnamakan Paguyuban Masyarakat Peduli Lebak. Penangkapan keduanya dilakukan berdasarkan laporan dan dilakukan oleh Satpol PP Lebak setelah aksi demo anarkis pada 23 September lalu. Kedua pelaku dilakukan aksi karena ada pihak yang membayar untuk melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD. Dari hasil pemeriksaan sementara, peserta aksi diiming-imingi uang sebesar Rp50.000. Kapolres menyebut tindak penutup kemungkinan akan terdapat tersangka lain dalam perkara ini. Pasalnya masih ada beberapa pihak yang masih dimintai keterangan. Selamat pagi, ragu bahwa Polres tidak tegak lurus, merah putih sesuai fakta dan data yang ada. Walaupun di media yang lain banyak menyebut ini dan itu, kami tidak ada ragu ataupun gentar untuk mengungkap kasus ini. Karena perlu saya sampaikan juga di forum ini, ini atensi bukan cuma sampai Kapolda, sampai pimpinan tertinggi juga sudah mengasistensi, sehingga akan kita ungkap. Sementara itu, pemirsa, Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim mengamankan para pelaku curanmor lantaran hendak melarikan diri dari salah satu pelaku harus menerima hadiah timah panas yang bersarang di kaki kirinya. Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur melaksanakan press release pengungkapan kasus bandi jalanan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor atau 3C. Para pelaku diamankan Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur dengan cara dilumpuhkan lantaran hendak melarikan diri. Seperti salah satu pelaku berinisial HBR, warga Paserpan, Pasuruan. Pelaku ini harus menerima hadiah timah panas yang bersarang di kaki kirinya. Pelaku diketahui telah melakukan aksi curanmor di 40 tempat kejadian perkara. HBR beraksi bersama 2 rekannya, diantaranya pelaku S yang saat ini sudah ditahan di Lapas Lowowaru, Malang, Jawa Timur. Namun 1 rekan lainnya kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur AKBP Arbari di Jumhur menjelaskan, pelaku masing-masing membagi berbagi tugas. Ada yang merusak gembok pagar dan ada yang mengambil motor korban dengan kunci letter T. Jatanras Polda Jawa Timur juga mengamankan pelaku curanmor berinisial W dan rekannya MR. Kedua pelaku ini kerap beraksi di kawasan Karangploso, Malang. Saat melakukan aksinya, mereka menggunakan kendaraan hasil kejahatannya dan berkeliling mencari target yang dianggapnya aman untuk melancarkan aksinya. Jadi yang bagian merusak gembok siapa, yang nanti yang bagian suntik untuk mengambil sepeda motor, jadi masing-masing punya peran.
Kebetulan yang satu sudah tertangkap di wilayah sekarang sedang ditahan di LP Waru. Dan yang kedua TKP Karangploso yang diamankan ada 2 berperan sebagai menyiapkan sarana dan menyiapkan kunci korban wilayah Karangploso Malang waktu kejadian tanggal 28 Juli di Karangploso Kabupaten Malang. Barang bukti kunci T, celana panjang yang dipakai, dan ada kebetulan kita dapatkan CCTV pada saat mereka melakukan aksinya. Akibat perbuatannya, masing-masing tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Baik pemirsa, itu tadi informasi pengungkapan kasus bandit jalanan di Polda Jawa Timur. Saya Bribda Rizky Adi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Polres Bangkalan menurunkan sejumlah personel ke kantor KPU dan Bawaslu guna menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.